Minasan, ohayou gozaimasu, Ferry Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau ngebahas Minna Nihongo bab 1 dan masuk ke latihan-latihan untuk Bunpo bab 1. Latihan yang akan kita lakukan itu, pertama latihan membaca dan intonasi yang benar. Yang kedua, menyebutkan nama, profesi, umur, atau orang mana. Jadi kita dari negara mana asalnya gitu. Kita ke pembahasan intonasinya dulu. Di pola kalimat dasar itu standarnya ada 3. Ada bentuk positif, ada bentuk negatif, sama bentuk pertanyaan. Nah, ini semua muncul di bab 1. Untuk bentuk positif, intonasinya itu tengah ke bawah atau atas ke bawah. Yang kedua, bentuk negatif itu masih sama. Yang beda yang pertanyaan. Intonasi kalau pertanyaan itu tengah atau di atas, terus lambai, naik ke atas, melambai. Jadi diayun. Contohnya, misalnya A-nya di sini kita pakai kata watashi. Watashi itu artinya saya. Terus B di sini kita pakai kata sensei. Sensei itu guru. Watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Ujungnya turun, sensei desu gitu. Ini kalau menyatakan biasa. Kedua untuk negatif. Watashi wa sensei de wa arimasen. Watashi wa sensei de wa arimasen. Jadi ujungnya turun lagi. Untuk yang pertanyaan, desu ka? Watashi wa sorry. Kalau pertanyaan, kalau pakai watashi wa jadi nggak logis. Soalnya mempertanyakan identitas diri sendiri itu aneh. Jadi kita pakainya anata kalau di sini. Anata wa gitu. Kalau kamu, anata wa sensei desu ka? Anata wa sensei desu ka? Ka di ujungnya diayun ke atas untuk hiragana ka-nya ini. Ini penting, soalnya kalau intonasi nggak diayun nanti nggak bisa dibedain apakah ini pertanyaan atau bukan gitu. Oke, kita langsung lanjut ke latihan selanjutnya. Kosakata yang nanti dipakai standarnya ada ini. Untuk nyebutin topik atau nunjuk orang, kita pakai kata watashi, saya, anata, kamu, anohito, orang itu, anokata, orang itu, dan titik-titik san. Ini kalau nyebutin namanya langsung. Dan untuk profesi yang kita pakai, sensei, guru, kyoshi, guru, gakusei, siswa, kaishain, karyawan, shain, karyawan, ginkoin, pegawai bank, isha, dokter, kenkyusha, peneliti. Kalau untuk shain, di sini sama kaishain bedanya apa? Kalau shain di sini ditempel sama perusahaannya. IMC no shain misalnya. Perusahaan tambah no. Terus kalau sensei sama kyoshi bedanya apa? Kalau sensei itu bisa dipakai untuk manggil orangnya. Jadi panggilan. Kalau kyoshi cuma bisa dipakai untuk profesi. Ya kalau panggilan sensei itu bisa dipakai buat dua, buat guru dan dokter. Jadi kalau ada dokter namanya Tirta gitu. Jadi dipanggilnya Tirta Sensei, itu bisa dokter Tirta gitu. Kalau sensei, Fahri Sensei, itu berarti bisa dimaknai juga Pak Fahri atau guru Fahri. Kita langsung ke latihan satu-satu. Oke, di sini ada gambar karyawan. Karyawan itu bahasa Jepangnya kaishain. Jadi kita bisa nyebutin ini. A-nya bisa diganti pakai kata orang di sini dan B-nya bisa diganti pakai profesi. Jadi kalau ini bilangnya watashi wa kaishain desu. Atau anata wa kaishain desu. Anohito wa kaishain desu. Anokata wa kaishain desu. Mirasan wa kaishain desu. Gampang ya? Jadi yang partikel ini bisa diganti sama semua yang ada di sini. Buat nyebutin atau nyatain profesi. Kita lanjutin. Sini guru. Berarti rumusnya A wa B desu. Watashi wa sensei desu. Atau anata wa sensei desu. Ini ada pegawai bank. Pegawai bank bahasa Jepangnya ginkoin. Jadi watashi wa ginkoin desu. Ini ada dokter, watashi wa
isha desu. Ada peneliti. Watashi wa kenkyusha desu. Kalau tadi bentuknya positif, kalau sekarang bentuknya negatif. Kalau untuk negatif kita menyatakan saya bukan itu atau dia bukan itu. Contoh, watashi wa ginkoin ja arimasen atau watashi wa ginkoin dewa arimasen. Biasain pakai dewa arimasen karena dewa arimasen itu lebih sopan. Anata wa ginkoin dewa arimasen. Hito wa ginkoin dewa arimasen. Kata wa ginkoin dewa arimasen. Mirasan wa ginkoin dewa arimasen. Terus kalau kita latihan kayak gini, itu penting kita ucap dan ulang seperti tadi supaya terbiasa. Lanjutin, ini bukan dokter, berarti watashi wa isha dewa arimasen. Ini bukan karyawan, watashi wa kaishain dewa arimasen. Ini ini pertanyaan. Kalau pertanyaan ujungnya itu deska, dan ingat intonasinya kalau pertanyaan itu harus naik. Deska. Kita coba masukin satu-satu ke sini. Watashi wa sorry. Ingat, kalau pertanyaan itu nggak bisa mempertanyakan diri sendiri. Intinya jadi nggak logis. Identitas diri sendiri harusnya tahu, jadi nggak usah ditanyakan ke orang lain malah. Jadi ini nggak bisa dipakai. Dari anata itu bisa. Anata wa kaishain desu ka? Hito wa kaishain desu ka? Kata wa kaishain desu ka? Mirasan wa kaishain desu ka? Jadi kalau latihan kita harus baca satu-satu seperti ini. Coba masukin dengan kosakata yang berbeda di tiap bagian yang bisa diganti. Oke, kalau benar, kalau kita dapat pertanyaan anata wa kaishain desu ka? Kalau benar, jawabannya hai. Terus ulang lagi. Tadi karena ditanyanya kaishain desu ka? Si kaishainnya ulang lagi. Hai, kaishain desu. Ya, saya kaishain. Ya, saya pegawai kantoran. Ya, saya karyawan. Kalau bukan, pakai yang dewa arimasen. Dan kalau iya awalannya itu hai, kalau bukan awalannya iye. Iye itu artinya bukan atau tidak. Anata wa kaishain desu ka? Iye kaishain dewa arimasen. Atau iye kaishain ja arimasen. Oke, di sini kalau gambar ini dia itu siswa. Bahasa Jepangnya siswa itu gakusei. Gakuseinya kita bisa masukin di sini. Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu siswa? Kalau iya, pakai yang hai. Hai, gakusei desu. Kalau bukan, pakai yang iye. Iye gakusei ja arimasen. Ini pertanyaan kalau dia itu kenkyusha, peneliti. Anata wa kenkyusha desu ka? Kalau iya, hai, kenkyusha desu. Kalau bukan, iye kenkyusha dewa arimasen atau ja arimasen. Oke, ini kalian coba lihat bahasa Indonesia yang ada di sini dan coba translate ke bahasa Jepang. Coba pause dulu, coba translate sendiri. Kalau udah, mulai lagi langsung ke pembahasan. Ini pembahasannya. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Watashi wa sensei desu. Apakah kamu adalah dokter? Anata wa isha desu ka? Terus hubungi lagi. Bukan, saya adalah karyawan. Iye, watashi wa kaishain desu. Bukan, saya adalah karyawan. Lalu nanya lagi. Hito wa isha desu ka? Apakah orang itu adalah dokter? Hai, tawapon-san wa isha desu. Ya, tawapon-san itu adalah dokter. Oke, catatan di sini, ingat kalau kita nyebutin diri sendiri nggak boleh pakai san. Tapi kalau ke orang lain harus pakai san. Karena si A ini nunjuk Hito, orang itu, balik ke orang lain, berarti ya sebutinya pakai san. Yang lanjutin, sekarang ke nama. Jadi selain untuk mengungkapkan profesi kita apa, kita bisa pakai bumpo ini buat nyebutin nama kita siapa. Watashi wa Mira desu. Saya adalah Mira. Dan kalau nyebutin diri sendiri nggak boleh pakai san, ingat. Kalau ke sendiri, kalau ke watashi nggak boleh ada san. Jadi langsung aja Mira desu. Gitu. Watashi wa Shumito-san desu. Ada yang salah ya? Jadi nggak boleh pakai san, ingat. Jadi watashi wa Shumito desu. Watashi wa Watto desu. Watashi wa Sato desu ka? Oh, sorry.
Atau di sini watashi wa sato desu ka itu nggak bisa. Kenapa? Karena ingat, mempertanyakan identitas diri sendiri itu nggak boleh. Jadi kalau di sini pakai watashi, kalimatnya salah. Jadi di sini harusnya anata atau anohito. Anata wa sato desu ka? Kamu sato bukan? Kalau iya, hai, sato desu. Iya, saya sato. Anata wa watto desu ka? Kita coba ganti namanya. Dia itu kan tadi harusnya sato. Sekarang kita ganti pakai watto. Karena dia bukan watto, jadi salah. Anata wa watto desu ka? Iye, watto sanja arimasen. Kalau tadi kan di sini watto aja. Di sini pakai watto aja. Di sini kan pakai san, watto san. Karena dia nyebutin nama orang lain, nunjukin ke lawan bicaranya. Kamu watto bukan? Tapi yang jawab dia bukan watto. Jadi kalau di sini harus pakai san lagi. Watto sanja arimasen. Selain profesi nama, kita juga bisa nyebutin kita tuh orang mana. Di sini rumusnya titik-titik jin desu. A wa bi jin desu. Contohnya di sini ada Shumito. Ini nama orangnya, dan di sini ada dia negara apa. Itu dia dari Jerman. Shumito-san wa doitsujin desu. Kalau kita nyebutin ini sebagai orang ketiga, Shumito-nya harus tambah san. Jadi Shumito-san wa doitsujin desu. Kalau nyebutin diri sendiri, watashi wa doitsujin desu, itu boleh. Kita lanjutin, watto dari ini Inggris. Inggris itu Jepangnya igirisu. Jadi watto-san wa igirisujin desu. Watashi wa igirisujin desu, itu boleh. Sato-san dari Jepang, jadi sato-san wa, kalau Jepang, nihongjin desu. Watashi wa nihongjin desu. Kalau bukan, pakai yang dewa arimasen tadi. Shumito-san wa igirisujin dewa arimasen. Mira-san wa di sini Shumito ya. Shumito-san wa nihongjin ja arimasen. Di sini pertanyaan, kalau dipakai buat pertanyaan ujungnya desu ka. Jadi Shumito-san wa nihongjin desu ka? Apakah Shumito-san itu orang Jepang? Sato-san wa igirisujin desu ka? Apakah Sato-san orang Jepang? Oke, coba kalian translate ini. Sama kayak tadi, pause dulu, kalau udah selesai baru lanjutin videonya. Nanti langsung masuk ke pembahasan. Oke, pembahasannya, saya adalah Sato. Watashi wa Sato desu. Karena nyebutin saya diri sendiri, jadi Sato-nya jangan pakai san. Sato. Kenapa di sini adalahnya dikasih dalam kurung? Kalau kita nyebutin nama sendiri itu aneh. Kalau ditranslate tambah adalah. Saya adalah Sato. Itu agak aneh bahasa Indonesia. Jadi adalahnya bisa dihapus. Dan partikel wa sendiri itu bisa diartiin menjadi adalah. Bisa nggak ada artinya sama sekali. Karena fungsi utamanya partikel wa itu tuh buat nunjuk sebelah kirinya itu sebagai topik gitu. Watashi wa Sato desu. Anata wa watto-san desu ka? Apakah kamu adalah watto? Iye, watashi wa watto-san de wa arimasen. Enggak, saya bukan watto-san. Saya adalah Mira. Mira desu. Oke, di sini si B bilang, ya, enggak kan, bukan. Watashi wa watto-san de wa arimasen. Karena watto-san nama orang lain, jadi di sini pakai san biar sopan. Saya bukan watto. Nah, udah titik, kalimat selanjutnya dia langsung bilang Mira desu. Di sini nggak ada partikel wa lagi, karena harusnya a wa bi desu. Kenapa bisa kayak gini? Kalau kita lihat kalimatnya secara lengkap, di sini topiknya itu pernah muncul sekali. Di sini nih bagian ini watashi wa. Kalau topiknya belum berubah, kalau masih tetap ngebahas watashi, nggak usah diulang-ulang. Makanya di sini bisa langsung nyebutin Mira desu gitu. Nggak usah bilang watashi wa Mira desu, nggak usah gitu. Langsung aja Mira desu. Karena di kalimat sebelumnya topiknya udah ada tentang watashi. Oke, lanjutin. Apakah Mira orang Inggris? Mira-san wa igirisujin desu ka?
Iye, bukan. Igirisu jin de wa arimasen. Saya bukan orang Inggris. Amerika jin desu. Saya orang Amerika. Oke, lanjutin. Sekarang ke ini partikel mo. Pertama, partikel mo itu syaratnya kalimat pertama dan kalimat kedua harus punya predikat yang sama. Ini ada dua contoh. Yang satu predikatnya sama, yang satu predikatnya beda. Kalau yang beda nggak boleh pakai mo di sini. Contohnya di sini si Mira sama si Shumito. Mira itu karyawan, Shumito itu dokter. Mira wa kaishain desu. Shumito wa isha desu. Ini secara nulisan udah benar. B-nya beda. Karena beda nggak boleh pakai mo. Tapi kalau di contoh selanjutnya, si Mira sama si Sato itu sama-sama karyawan. Jadi kalau predikatnya sama, B ini sama karyawan, boleh pakai mo. Mira wa kaishain desu. Sato, pakai sana ya. Mira-san wa kaishain desu. Sato-san mo kaishain desu. Mira itu adalah karyawan, Sato-san juga karyawan. Nah, kalau predikatnya sama, ini ngebahas tentang karyawan, sini boleh pakai partikel mo. Gitu. Oke, ini coba kerjain. Kayak tadi, pause dulu, translate. Kalau udah selesai lanjutin, langsung masuk ke pembahasan. Pembahasannya, saya adalah guru. Apakah kamu juga guru? Watashi wa sensei desu. Anata mo sensei desu ka? Di sini lihat predikatnya sama, guru sama guru. Jadi di sini juga boleh dipakai partikelnya mo. Saya adalah guru, kamu juga guru bukan? Hai, watashi mo sensei desu. Selagi pembahasannya masih sama, si predikatnya masih sama, kita boleh pakai partikel mo terus-menerus. Jadi di sini partikel mo masih bisa dipakai. Di kalimat selanjutnya mo juga masih dipakai. Karena di sini masih nyebutin sensei gitu. Ano hito mo sensei desu ka? Orang itu juga sensei bukan? Iye, ano hito wa isha desu. Dan karena di sini predikatnya berubah, bukan sensei lagi, di sini udah nggak boleh mo lagi, makanya balik ke partikel wa. Oke, bumbu selanjutnya penggunaan partikel no untuk bikin suatu frasa atau dua kata digabung jadi satu. Kalau dua kata digabung jadi satu, kata utamanya itu yang paling kanan. Nah, sebetulnya kalimat bahasa Jepang tuh yang utamanya dari paling kanan, jadi walaupun susunannya kata benda sama kata kerja jadi yang utama. Tapi kita bahasnya ke kata benda sama kata benda dulu. Maksudnya utamanya dari kanan itu kenapa? Coba kita lihat kalimatnya. Sakura Daigaku no Gakusei itu kalau diartiin siswa dari Universitas Sakura. Jadi kalau kita lagi nunjuk apa yang kita sebutin ini, Sakura Daigaku no Gakusei, kita tuh lagi nunjuk orang yang orangnya itu sekolah di Universitas Sakura gitu ya. Ini penting kalian harus tahu ini sebagai kata utama karena nanti posisinya bisa rubah-rubah atau nanti bisa dipakai buat nentuin partikel kalau kalimatnya panjang. Dan paling simpelnya ini tuh bisa kalian lihat nih, Sakura Daigakunya bisa dihapus. Dan kalau yang bagian penjelasnya dihapus karena intinya masih sama, Gakusei ini masih bisa dianggap benar. Tapi kalau kalian hapus Gakusei-nya terus kalian jadi nunjuk Sakura Daigaku, itu salah. Karena inti katanya itu nyebutin siswa, bukan universitas. Konsep itu harus tahu dulu. Ini kalau kalian udah terbiasa nentuin hal kayak gini, nanti waktu nge-translate kalimat yang panjang itu jadi mudah. Contoh lain, di sini ada IMC, ada perusahaan sama dia pegawai. Berarti kalau digabungin IMC no shain desu. IMC no kaishain desu. Ini ada dokter di perusahaan Kobe di rumah sakit, berarti Kobe Byoin no isha desu. Dokter dari rumah sakit Kobe. Ini contoh latihannya. Sama kayak tadi, pause dulu, coba terjemahin. Kalau udah beres, lanjutin terus lihat pembahasan. Oke, pembahasannya
Watashi wa Sakura Daigaku no sensei desu. Saya adalah guru Universitas Sakura. Watashi wa Brazil Air no shine desu. Saya adalah pegawai Brazil Air. Brazil Air itu nama maskapai penerbangan fiktif. Jadi ini tuh buat contoh aja, dibuat-buat gitu. Itu maskapai. Oke, kita lanjutin. Selanjutnya ada umur. Kalau kita mau bahas umur, kita harus bisa hafal dulu dan tahu dulu nomor dari 1 sampai 10. Nomor-nomor 1 sampai 10 ini nanti bisa dikombinasiin untuk bikin nomor dari 1 sampai 99. Dan yang harus hati-hati untuk perubahan ke umur itu nomor 1, 8, dan 10. Yang ujungnya 1, ujungnya 8, dan ujungnya 10. Maksudnya ujungnya 1 gimana? Berarti nomor 1, 11, 21 gitu. Kalau yang 8, 8, 18, 28 gitu. Kalau yang 10, 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini harus hati-hati karena nanti perubahannya itu agak beda dari rumus yang lain. Contoh ada a wa umur tambah sai desu. Kalau dimasukin nomor ichi nanti berubah jadi isai. Jadi kalau ada 1 isai desu. Kalau ada 11 ju isai desu. Ada 21 niju isai desu kayak gitu. Tapi kalau rumus-rumus yang lain itu masih nggak ada perubahan. Tinggal tambah sai aja di belakangnya. Kalau 2, umurnya 2 tahun berarti ni sai. Kalau umurnya 22 berarti niju ni sai. Kayak gitu. Jadi yang berubah itu 1, 8, sama 10 aja. Ini harus hati-hati. Oke, kita langsung ke contoh. Sini ada Sato-san umurnya 25 tahun. Kita sebutin dulu Sato-san wa, terus sebutin 25 tahun. Niju go sai desu. Sato-san wa niju go sai desu. Ini nggak ada pengecualian, 5 itu nggak usah dirubah kayak 1, 8, 10, jadi tinggal tempel saya aja. Kita lanjutin, di sini ada Mira. Mira umurnya 18. Kalau 18 tadi pengecualian antara 1, 8, sama 10. Kalau 8 jadi hasai. Jadi Mira-san wa 18 desu. Mira-san umurnya 18 tahun. Oke. Dan terakhir ini Wato. Wato umurnya 45 tahun. 5 ini biasa, jadi tinggal tempel sai. Wato-san wa 45 sai desu. Wato-san umurnya 45 tahun. Oke, itu latihan yang harus kalian kerjain kalau mau menguasai Minna Nihongo bab 1. Dan yang terakhir, harus bikin karangan buat perkenalan diri sendiri. Nyebutin nama, profesi, umur, orang mana gitu. Itu harus dihafalin dan dipraktekin. Sekian saja dari Sensei untuk pembahasan Minna Nihongo bab 1 kali ini. Kita lanjutin nanti ke Minna Nihongo bab 2. Ja, otsukare sama deshita.